Baik, Silakan Pak Yoga. baik. Selamat malam teman-teman. Di sini saya mewakili grup satu ini membahas mengenai root of equation. Jadi di sini saya lebih ke fokus terkait method of bisection. Baik, selanjutnya ada table of content di sini ada 4, di mana saya di sini menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan root of equation, lalu kegunaannya untuk apa. Yang ketiga itu lebih rinci mengenai method of bisection, dan terakhir adalah kesimpulan. Baik, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan root of equation itu atau akar persamaan? Jadi yang dimaksud dengan root of equation adalah merujuk pada solusi-solusi dari suatu persamaan di mana nilai dari fungsi yang diberikan itu sama dengan nol. Nah, bisa dilihat di kotak merah ini. Dalam konteks matematika itu akar dari sebuah persamaan adalah nilai-nilai dari variabel yang membuat fungsi sama dengan nol. Misalnya, jika kita memiliki suatu fungsi fx, maka akar persamaan fx adalah nol, di mana adalah nilai-nilai x itu di mana fx itu mencapai nilai nol. Selanjutnya, eh, using for atau kegunaannya. Di sini ada beberapa terkait root eh, finding metodenya itu. Yang pertama ada model matematik, di mana model matematika ini digunakan untuk eh, dalam pemodelannya digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang muncul dalam formulasi model matematika. Contohnya dalam sistem persamaan diferensial, model elektromagnetika, atau dalam penyelesaian proses aljabar yang kompleks. Lalu yang kedua adalah data analis, di mana data analis ini digunakan untuk pencarian akar yang sering digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang muncul dalam analisis statistik atau pemodelan datanya. Misalnya dalam regresi nonlinear atau parameter lainnya. Lalu ada engineering, di mana dalam proses ini digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah teknis atau teknik dalam model ini seperti desain sistem kontrol, simulasi dinamika struktur, atau optimalisasi desain. Lalu ada computer science. Computer science ini digunakan untuk berbagai program aplikasi, termasuk dalam optimalisasi algoritma, pemrosesan image processing, dan sinyal juga. Lalu ada kecerdasan buatan atau AI. Lalu yang di sini terkait mata kuliah ini yaitu numerical analysis atau analisis numerik digunakan untuk metode pencarian akar menjadi bagian dari integral dari algoritma untuk menyelesaikan berbagai masalah numerik seperti interpolasi, integral, atau pemecahan masalah persamaan diferensial. Lalu yang terakhir ada optimization, di mana digunakan untuk menemukan titik-titik di mana dari nilai maksimum ataupun nilai maksimum dari suatu fungsi untuk masalah optimalisasi. Nah, dari Feding method ini saya lebih merinci kepada method of bisection. Apa sih yang dimaksud dengan method of bisection ini? Yaitu metode dibagi dua, atau bisa dilihat juga di sini apa namanya? Sebentar saya minimize. Oke. Di sini bisection sendiri kan bisection jadi dua, jadi dibagi dua. Nah, di sini ada grafik contohnya. Di sini kita ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama kita menentukan equation dulu gitu, nilai f(x)-nya ini. Nah, di sini ada batas A, atau di sini juga ada B-nya, atau kita sebut X1 dan X2. Nah, kan kita mencari method of bisection. Ini jadi dibagi dua. Jadi X1 dan X3 ini dapatlah di sini yaitu X2. Lalu kita cari lagi menjadi dua lagi yaitu X2 dan X3, kita mendapatkan di sini eh, apa namanya, kan X2-nya kita ubah ke X1 dulu, eh, X3-nya masih X3. Nah, kita dapatkan X2. Nah, kita cari lagi titik tengahnya lagi, X1 tetap X1, X2 kita ubah lagi ke X3 biar lebih gampang. Jadi X2 tuh sebagai titik tengahnya. Nah, kita dapat di X2 ini. Nah, X2 kita cari lagi titik tengahnya lagi, di mana X2 ini kita rubah jadi eh, X1 dan X3. Jadilah ini titik tengahnya. Di ini ada beberapa persyaratannya. Kita mendefine dulu apa interval awannya. Di sini ada A dan B kan. Lalu jika FA kali FB itu apa lebih besar daripada nol. Sorry, ini kayaknya lebih kecil sih. Ya, lebih kecil harusnya. Terus yang ketiga ada mencari center point-nya. Center point-nya itu yang tadi, yang S2. Di mana kalau di rumus itu adalah A ditambah B dibagi 2. Lalu menentukan new intervalnya. Intervalnya yang tadi X2.
Lalu ini ada persyaratannya juga, jika FA kali FC lebih besar daripada nol maka B sama dengan C. Lalu jika FA sama dengan, kali FC itu lebih, oh sorry, ini kali lebih kecil, ini lebih besar, itu sama A sama dengan C. Jadi kalau terus sampai kapan sih kita harus mencari titik tengahnya ini, yaitu pada saat B sama B kurang A itu tidak lebih kurang dari sama dengan epsilon itu. Ini ada lebih gampangnya, ada proses eh, apa demonstrasinya. Nah, ini kita ada di titik awalnya di sini, titik tengahnya, terus kita lagi cari titik tengahnya di sini, lalu cari titik tengahnya di sini, seperti itu. Baik, ini langsung ke contoh soal. Di sini ada persamaannya itu x pangkat 3 minus 2x min 5. Lalu interval awalnya 2 dan 3. Lalu epsilonnya ada 0,001. Nah, kita kan cari dulu. Nah, kita cari di iterasi pertama. Kita masukkan dulu A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3. Lalu A, titik tengahnya itu adalah A ditambah B dibagi 2, yaitu 2,5. Lalu dari ABC ini kita masukkan ke dalam persamaan, dapatlah nilai FA, FB, dan FC. Lalu FA kali FC sama dengan itu minus 5,625. Nah, ini kan apa namanya, lebih tadi sesuai apa jenis apa persyaratan tadi yang sebelumnya. Tapi sebelum itu ini kita cari dulu yang B sama dengan A, B minus A itu sama dengan satu. Jadi dari B kurang A itu sama dengan satu. Nah, sedangkan epsilonnya itu adalah 0,01. Jadi kan masih jauh. Lah kita lanjut lagi ke iterasi yang kedua. Nah, iterasi kedua eh, tadi kan yang sebelumnya itu di sini jika FA kali FC itu lebih kurang dari nol maka B sama dengan C. Jadi kan B-nya sama dengan C. Jadi kita taruh sini karena kita sudah cari di iterasi kedua. Lanjut lagi kita udah dapat A dan B-nya, lalu C-nya itu ya A plus B bagi 2 dapatlah ini. Lalu kita masukkan lagi ini ke persamaan dapatlah ini. Lalu B minus A-nya dapat 0,5 karena masih jauh kita cari lagi. Nah, ini sama kayak kasusnya tadi, FA kali FC-nya itu lebih kurang dari nol maka C-nya masuk ke B. Jadi kita cari lagi sampai iterasi. Nah, di keempat ini FA kali FC-nya itu eh, positif. Jadi yang diganti adalah yang A. Di dua di sini kan C. Nah, kita ganti di dua ini. Jadi B-nya masih tetap. Nah, kita cari lagi sesuai persamaan tadi, dapatlah nilai segini. Karena masih jauh, kita cari lagi. Nah, di sini sampai titik ke 11. Titik 11 ini kita udah dapat di sini 0,01 epsilonnya. Jadi nilai rootnya itu 2 titik 2,0942. Lanjut. Nah, ini sudah. Nah, untuk kesimpulannya di sini, ini ada saya bagi dua, yaitu keuntungan dan kerugiannya. Di mana yang pertama yaitu apa, konvergennya terjamin, di mana akar fungsinya yang diberikan memuat akar fungsi tersebut. Jadi sudah terjamin untuk konvergennya. Lalu stabilitas numeriknya, di mana lebih stabil secara numerik karena menghindari resiko divergensinya. Lalu kemudian implementasinya, ya dari beberapa apa namanya metode bisection emang lebih mudah implementasinya. Lalu kelemahan di sini ada konvergensinya lambat karena tadi kita harus mencari banyak iterasi seperti itu. Lalu pemilihan intervalnya yang di awal itu harus tepat. Jadi kita harus tentukan biar mendapat root yang sesuai. Lalu untuk ini tidak efisiensi untuk akar yang ganda kayak gitu. Mungkin langsung saja demonya. Mungkin saya stop dulu. Ya, silakan Pak, didemokan. Waktunya 9 menit sekarang. Oh ya, oke. Oh, mana ya? Oke. Langsung cepat saja ya Pak. Ini saya ambil dari contoh 4.2 di Quisalas. Kalau ini programnya, ini sectionnya. Nah, ini di sini lah menentukannya. Ini persamaan yang di 4.2 itu adalah X pangkat 3 minus 10 X pangkat 2 plus 5. Nah, ini intervalnya dari 1 sampai 1, 0 sampai 1, dan ini untuk apa epsilonnya. Kalau di run dia bisa menghasilkan nilai segini, 0,7346. Nah, saya juga juga apa namanya modif sedikit untuk melihat plot gambarnya. Kalau dilihat nanti kayak gini Pak untuk plot method extensionnya.
Nah, di sini kan tadi saya ada contoh di PowerPoint. Nah, sini saya masukkan juga kalau ini menurutnya saya ganti, nilainya sudah sesuai dengan yang di tabel tadi 2,0942. Kalau di plot saya gambarkan juga seperti ini. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya, Pak. Oke, Kurang lebihnya, aman. Terima kasih. terima kasih. Ini waktunya pas sih, 10 menit. Terus apa? Mungkin ada pertanyaan pertama ya buat klarifikasi. Kenapa ya Pak ya? Apa tanda bahwa kalau dikalikan itu fungsinya negatif itu jadi penting, Pak? Kan tadi syaratnya itu kurang dari nol ya, Pak. Jadi Iya. kalau mungkin fungsi A, mungkin itu kalau dikaitkan sama-sama masalah positif sama positif ya berarti melebihi nol berarti tidak sesuai dengan persyaratan harusnya harus harus salah satu harus beda harus positif sama negatif, Pak. Kalau dari saya gitu sih, Pak. Iya, kenapa Pak? Yang satu harus positif, yang satu harus negatif. Biar di tengah-tengah itu masih di dalam bracketnya itu loh, Pak. Jadi kan kalau minus sama positif rootnya masih di dalam bracketnya itu tidak terpental gitu masih di area situ. Iya, jadi kalau fungsi itu motong sumbu X, berarti kalau akarnya itu terkurung, maka yang satu pasti nilainya positif, Mm-mm. Iya, F, fx yang satu negatif, sehingga kalau dikalikan jadi negatif juga ya. Jadi logikanya gitu iya. sih. Nah kalau kalau ya ternyata F FA kali FB itu positif ya, apakah pasti tidak ada akar di tengah-tengahnya, Pak? Eh, masih ada sih, Pak. Harusnya masih ada. Cuma tidak masuk ke jangkauan yang bisexual tadi. Enggak kan dia dia bukan bisexual, Pak. Bisection ya. Oh ya, Tapi bisexual, sorry, Pak. kalau antara A sama B intervalnya terus dihitung Mm-mm. FA FB-nya ternyata positif ya, berarti tandanya Mm-mm. sama. Apa Iya, udah pasti di tengahnya itu nggak ada akar? Kan kalau negatif berarti akarnya masih di tengah. iya. Kalau positif apa yang terjadi? Apakah nggak ada akar? Atau bisakah ada Eh, akar walaupun positif? harusnya sih bisa aja sih, Pak. Kalau Harusnya sih bisa sih, Pak. Masih ada akarnya mungkin. kalau apa, Pak? Kan kalau dia kurvanya motong apa sumbu X, Sumbu X terus sama Y. iya, nggak Ah, sumbu X. Kalau akar itu kan artinya dia X sama dengan nol, berarti dia motong sumbu X. Berarti mm-mm. ada satu bagian fungsinya positif, ada satu bagian fungsinya negatif. Sehingga Mm-mm. kalau dikaliin, dia tandanya jadi negatif, karena dia motong sumbu X ya. Mm-mm. Nah, tapi kalau tandanya sama-sama positif, berarti dia nggak motong sumbu X dong. Eh, motong motong juga nggak sih, Pak? Ya, bisa motong, bisa nggak, Kak. Tapi kalau Iya. motongnya dua kali ya, dia turun, terus dia naik lagi, itu kalau dicari FA sama FB-nya nanti tandanya sama. Tapi bisa jadi Mm-mm. akarnya udah motong dua kali. Oke. Ya, jadi bisa gitu ya. Atau dia motongnya tiga kali, kesannya beda, tapi di tengah itu ada tiga akar gitu. Atau kurvanya pas cuman nyinggung sumbu X doang. Jadi kurvanya misalnya kuadratis, nyinggung sumbu X, dia ada satu titik, tapi kan dia habis kena Mhm. dia naik lagi. Nah itu kalau di apa fungsinya di FA kali FB itu sama-sama positif juga, tapi ada tuh titik nolnya. Cuman dia cuma nyinggung gitu doang. Ya. Jadi Oke. sebenarnya apa bisection itu bisa ada anomali-anomali sih, bukannya bukannya enggak ya. Artinya bisa saja ada keterkejutan. Kita pikir FA kali FB-nya apa nilainya positif, nggak ada akar, tapi bisa tuh ada akar. Bisa. Bisa. Ya. Oke. Nah itu harus disadari sih sebagai penyakit dasar dari bisection ya. Tapi kebagusannya bisection itu tadi yang dijelaskan Pak Yoga adalah dia konvergen walaupun slow. Ya, konvergen artinya ya udah karena dia metode sederhana, pokoknya bagi dua. Kalau saya bagi dua, mau nggak mau saya lebih dekat sama akarnya.
Nanti saya cuma perlu tahu pas saya bagi dua itu akarnya sebelah kiri atau sebelah kanan dari yang saya bagi itu gitu. Nah, itu ngecek-ngecek tanda lagi itu supaya tahu sih akarnya tuh ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Terus nanti habis dapat interval lebih kecil, saya bagi dua lagi. Jadi pokoknya dia makin kecil, bagi dua terus gitu ya. Hmm. Logikanya nanti mendekati akarnya. Tapi kenapa dia lambat, Pak? Eh, karena tadi Pak cari kalau iterasinya banyak juga lalu ada apa tadi multiple root-nya itu yang kompleks jadi lebih lama. Eh, Dia tuh nggak selalu lebih lambat daripada tergantung algoritma yang dibandingkan sih, Pak. Kalau dia tuh lebih Hmm. lambat misalnya dibandingkan dengan algoritma apa? Tahu algoritma yang lain nggak, Pak? Metodenya Pak. Iya, iya. Yang saya baca sih ada beberapa, ada Newton juga, Newton Raphson, Iya. lalu ada yang linear interpolation, ya, interpolation. Iya, iya. Yang linear interpolation sama bisection lebih cepat mana, Pak? Kalau lebih cepat sih yang interpolation, Pak. Oh, kenapa, Pak? Karena dia lebih cepat cari ininya, rootnya, apa ya? Dia kan garis lurus gitu, terus ya kan lengkungan terus dicari garis lurus terus ini titiknya di begini, terus dia ada titiknya ini, jadi langsung ketemu. Bukan ketemu ya, tadi saya baca tuh kayak gitu sih Pak, gambarnya Iya, iya, iya. ada itunya gambar yang Iya. di Wisalasnya. Iya, pertanyaannya kenapa dia lebih cepat? Kalau dia memang diinterpolasi ya, Hmm. jadi kan ada dua titik, terus ditarik garis lurus, kok bisa lebih cepat? Hmm, apa ya? Eh, Second metodenya bukan ya? Iya, iya. Atau iya itu ya. Iya. Di method of two ways-nya itu kalau saya baca. Iya, kenapa Pak metodenya lebih cepat? Kan kalau di sini jadi dari X2 langsung ke X1 terus X3 langsung ke X2 setelah dikomputasi. Iya, bisection kan juga gitu, Iya mendekati sih. akarnya. Tapi kenapa lambat? Hmm, Kalau dari penjelasannya sih, kalau bisection kan dia eh, tadi itu Pak yang harus ngalupin cari iterasinya. Semakin semakin banyak apa namanya iterasinya semakin lama. Kalau yang di interpolasinya kan hmm, Interpolasi kan juga iterasi, Pak. iya sih Pak. Kenapa iterasinya lebih cepat? Ya udah. Oke, oke. Nggak apa-apa. Iya, Nanti saya nanti kita baru beberapa baca sebagian sih Pak kalau yang hmm, interpolasinya nanti kita sama lihat yang sedikit Newton. dari Q Salasya gimana dia jelasin. Oke. Dari Bapak Ibu yang hadir ada pertanyaan nggak? Dari Pak Yoga sendiri ada pertanyaan nggak, Pak? Habis belajar itu, Pak. Eh, karena tadi saya fokusnya yang masih eh, base section Pak, mau yang interpolasi kan juga masih banyak yang belum apa ya, belum mengerti. Mungkin nanti bisa dijelaskan lagi sama yang Oh, iya, iya, iya. kalau saya baca sih yang Newton Raphson itu juga cepet juga Pak carinya, malah Hmm. lebih lebih apa ya, eh, lebih oke gitu kalau cari rootnya. Cuma ternyata pas saya lihat di figur 4.5 itu ada kayak kelemahannya Pak. Jadi dia apa sih namanya, eh, garis itunya kayak jauh apa sih Pak bahasanya, agak melencong gitu loh Pak. Oh, dia dia nggak mesti konvergen, Pak. Itu Oh iya konvergen itu sih. dia dia cepat. Jadi Mm-mm. selalu metode numerik itu ada keuntungannya, tapi juga sekaligus bisa ada kerugiannya. Justru kita belajar tuh supaya tahu sih apa Oke. untung ruginya. Jadi pertanyaan standar ya itu sih kalau ada algoritma yang beda, kenapa yang satu tuh lebih untung daripada yang lain? Lalu keuntungannya itu datangnya dari mana? Itu pertanyaan standar banget, ya. Berarti kalau boleh tanya,
Kalau dilihat dari persamaannya itu sendiri Pak, kalau kita mau pakai metode mana? Atau misal kalau oh ini bisa pakai dissection atau yang interpolasi gitu, Semua metode bisa. Ya kalau bisa ya? pertanyaannya bisa atau nggak bisa, tinggal untung ruginya apa dari metode itu. Mm-mm. Terus yang paling cocok buat mecahin problem kita yang mana. Ya. Makanya Oke, itu juga bagian dari yang Bapak Ibu nanti harus pikir waktu life hack apa eh, life hack project sih. Jadi ada masalah, saya mau pecahin masalah itu seperti apa. Terus bahkan kalau pemecahan saya root finding, saya juga punya banyak pilihan algoritma. Saya mau pakai yang mana gitu misalnya. Ya. Nah ini di bagian root finding ya kita lihat sedikit ya dari QSalas ya. Eh, oke. Berarti ini saya sudah ya Pak. udah Pak, makasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Nah ini QSalas itu neranginnya awal itu pakai incremental search method biasa aja ya. Incremental search method ini adalah misalnya saya punya kurva kayak gini ya. Terus ada titik-titik nolnya ini satu, dua, tiga ya. Ini kebetulan kurvanya agak menyusahkan karena eh, apa model mirip kayak tangan gitu ya. Titik nolnya ini yang di sebelah sini ini discontinue ya. Jadi agak agak merepotkan kalau untuk algoritma tertentu. Nah, tapi kalau incremental search, idenya adalah pokoknya saya mulai dari titik tertentu ya, F1, F2, terus saya geser aja sedikit-sedikit. Kalau saya nge-sense standarnya itu berubah, maka saya barusan ngelewatin titik nolnya gitu. Terus kalau saya mau apa akurasi saya kecil dekat sama titik nolnya ini, maka saya gesernya delta X-nya kecil-kecil aja, sedikit-sedikit ya. Nah, tapi bisa dibayangkan ya bahwa algoritma yang semacam itu mulai dari satu titik, terus geser. Terus oh tandanya masih sama, terus geser lagi ke kanan. Tandanya masih sama, geser lagi. Lama-lama tanda itu berubah, terus saya jadi tahu bahwa udah ngelewatin titik akarnya gitu. Itu idenya sederhana, algoritmanya gampang. Tapi kalau saya mau errornya kecil ya, delta X-nya, saya harus kecil-kecil. Artinya nanti saya geser-geser titiknya lama. Ya, terus kalau saya terlalu gede delta X-nya geser-gesernya cepat, mungkin lebih cepat ketemu akarnya, tapi akurasi saya rendah gitu ya. Tapi ini cara yang sederhana banget nih, incremental search ini. Yang penting geser-geser sampai tandanya berubah, berarti saya udah ngelewatin akarnya dengan error tertentu yang tergantung dari delta X saya. Ya. Nah, tapi kalau kelemahannya dia lambat banget, ya. Dan apa? eh, bisa aja missing ya kalau ada dua roots itu terlalu dekat terus delta X saya jauh kelompatan gitu misalnya oh saya langsung kelewatan roots tertentu ya. Lalu kalau ada double root di titik yang sama dua kali gitu ya itu nggak bakal ketemu ya. Lalu kalau ada singularities ya misalnya di titik tertentu menuju tak hingga ya misalnya kayak gini ya. Ini kalau dia gesernya ke kiri terus gitu ya nggak pernah ketemu tuh ya karena oh makin lama makin gede gitu ya. Tandanya nggak berubah-berubah gitu misalnya ya jadi apa bisa bisa problem gitu. Nah bisection itu jauh lebih bagus ya daripada incremental search. Kenapa? Karena dia nggak usah geser kecil-kecil delta x gitu ya. Dia bisa bagi dua. Bagi dua itu jauh lebih cepat daripada geser kecil-kecil delta x ya karena yang penting bisection itu udah yakin dipilih titik A dan B, rootnya ada di tengah, terus dia mendekati titiknya itu dengan kecepatan, pokoknya jaraknya saya bagi dua setiap kali. Ya. Itu cukup baik dibandingkan incremental search ya, tapi masih kalah cepat dibanding dengan yang interpolation. Karena yang interpolation ini kalau Bapak Ibu lihat gambarnya ya di bagian bawah ya, bisection tadi udah dijelaskan oleh oleh Pak Yoga. Kalau yang interpolation ya, maka sebenarnya yang terjadi adalah kalau ada dua titik ya, kalau di interpolasi kita bisa bayangkan dia pokoknya garis lurus aja, terus garis lurusnya ini akan kena di sumbu X di mana gitu ya. Nah, lalu di sumbu X ini nanti dimasukin ke fungsinya lagi, terus kita lihat apa ini udah nol atau belum. Terus kalau belum, kita tinggal cocokin tanda itu tadi ya, tandanya minus atau positif kalau dikaliin ya, sehingga kita bisa menduga akarnya itu ada di tengah.
atau udah di luar intervalnya. Terus mirip kayak bisection tadi itu, kita gantiin ya. Jadi kalau X3 ini ternyata apa akarnya ada di tengah sini, kita di iterasi berikutnya X2 sama X3. Padahal tadi mulainya X1 sama X2, tapi begitu udah ketemu X3-nya terus kita kaliin tandanya negatif ya, karena X2 ini positif, terus X3-nya di bawah sini negatif. Jadi kita tahu akarnya ada di tengah. Nah, kita ganti X1-nya dengan X3 ya. Terus kita ulang lagi. Kita interpolasi lagi ya. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan kalau titik ini dipilih dengan titik yang di bawah sini, nanti deket banget ini interpolasinya terhadap akarnya gitu ya. Jadi mendekat ke akarnya itu jauh lebih cepat daripada bisection. Karena bisection itu cuma bisa bagi dua, setiap kali bagi dua. Kalau ini dia tarik garis, terus dia mendekatnya berdasarkan garis linear itu ya. Jadi jauh lebih cepat ya. Kelemahannya apa dibanding bisection, Pak Yoga? Pak Yoga monitor. Iya Pak, maaf Pak. Tadi habis minum Pak. Gimana Iya. Pak? Jadi kan Kelemahannya ya? iya kelemahannya dibanding Oh, bisection. oh, Keuntungannya sih dia lebih cepat ya karena iya. narik interpolasi terus dari garis itu ketemu titik barunya itu jauh lebih cepat daripada cuman dibagi dua karena bisa dekat Mhm, banget sama akarnya. mhm. Kelemahannya apa, Pak? Kelemahan interpolasinya, hmm, Dia harus penentuan iya penentuan. penentuan ininya, rootnya itu ya Pak. Eh, Kalau salah ya nggak nggak ini kan dia nentuin titiknya itu ya, titik tengahnya itu kalau di interpolasi. Terus kalau misal nggak sesuai sama yang dituju, mungkin tidak tidak ini Pak, konvergen. Oh, dia akan convergent sih, Pak. Karena kan dia tetap bracketing. Hmm? Sama kayak bisection, dia berusaha supaya ininya ada di tengah. Hmm. Jadi selama akarnya ada di tengah, dia bikin Mhm. interpolasi, terus mendekati akarnya, nanti dia pilih lagi tandanya supaya kalau dikaliin negatif, nanti akarnya ada di tengah lagi. Jadi dia berburu mendekati itu ke tengah. Mhm. Eh, Sehingga dia akan konvergen. Dan konvergennya jauh Hmm. lebih cepat daripada bisection, karena bisection cuma bagi dua, jadi lambat Hmm. gitu. Hmm. Kekurangannya adalah dia harus ngitung interpolasinya, Pak. Bisection nggak usah. Bisection nggak usah Oh, mikir, pokoknya tinggal bagi hmm. dua aja gitu. Bagi dua aja ya Pak. Iya, bagi dua kan gampang. Oke, Kalau ngitung interpolasi kan harus ada yang dihitung. lumayan. Iya betul. Iya. Nah, jadi eh, analisis numerik itu ya selalu metodenya ada keuntungan, ada kerugian tuh. Memang dia lebih cepat, tapi kerugian standarnya dia butuh processing yang lain. Ya, yang metode yang lebih lambat itu konvergennya cuma perlu bagi dua doang. Ya, jadi plus minusnya ada di situ sih, Pak. Nanti kalau yang second method ya, yang second method tuh lebih cepat lagi karena dia nggak ngitung interpolasi, tapi dia ngitung ini garis singgungnya, tangennya. Tapi ngitung garis singgung itu harus ngitung turunan dari fungsi. Ya, jadi kerugiannya dia harus ngitung turunan. Plus kalau ngitung garis singgung ya, itu nanti bisa nggak konvergen karena dia nggak tahu akarnya ada di mana, dia nggak bisa bracketing. Ya, jadi yang apa Newton-Raphson itu dia harus ditolong oleh mungkin digabung sama bisection supaya dia nggak tahu-tahu titik akarnya menggila pergi kemana nggak jelas begitu ya. Jadi dia konvergensinya nggak terjamin. Gitu. Tapi cepatnya cepat minta ampun gitu karena kalau saya punya kurva terus saya ambil titik singgungnya itu cepat banget ke nol gitu. Lebih cepat lagi daripada interpolation. Ya. Nah, siapa tahu minggu depan nanti ada yang coba nerangin ya Newton-Raphson kita lihat ya yang bertugas gladiator seperti apa. Tapi paling enggak malam ini eh, berbekal penjelasan Pak Yoga kita mendapatkan cita rasa ya macam-macam cara mencari akar. Salah satu yang paling terkenal dan paling biasa digunakan bisection.
dengan keuntungan dan kelemahannya ya. Jadi dia relatif cepat dibandingkan yang incremental search, lebih lambat daripada yang interpolation, tapi dia walaupun lambat dia steady dan dia pasti konvergen karena selalu menjaga supaya akarnya ada di tengah dari apa bracketingnya itu ya. Mudah-mudahan ini memberikan kita gambaran lah dan mudah-mudahan diingat terus supaya oh saya pernah ya belajar root finding eh, alternatif-alternatifnya yang paling sederhana bisection tapi ada yang lebih cepat dari itu gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Nah, kalau nggak ada, saya berterima kasih sekali lagi untuk Pak Yoga yang udah nemenin kita dan nerangin metode roots finding malam ini. Kita, saya harus lihat ini ya rekamannya minggu lalu. Nanti saya umumin pemenangnya. Lalu kita ketemu lagi minggu depan untuk sesi berikutnya. Yang bertugas mudah-mudahan kalau udah lega, berarti ada yang dari grup 1 dan ada yang dari grup 2 bertugas ya main gladiatornya ya untuk materi minggu depan. Ya, oke, thank you. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita sampai di sini. Selamat malam, selamat istirahat.